Karena hari ini Miss, kita memuji Tuhan ini Wow, Miss. iya ya, karena Tuhan Yesus itu sudah memberkati kita kan Yes, Miss. benar banget Miss. Iya, teman-teman Joy Kids, kita mau senang-senangan buat Tuhan hari ini. Kita mau bergelori buat Tuhan. Sama seperti Miss Lucy, Sertika lihat penampilannya, bajunya cerah banget. Bagus ya Miss ya. Pasti bersuka cita hari ini Miss ya. Pasti Miss. Iya, Miss Artika juga Miss gitu. Artika juga begitu. Tentunya nggak ditanya, aku Miss Artika jelaskan. Oke, sebelum kita berlompat menari buat Tuhan, kita mau siapkan hati dulu. Kita mau bersatu dalam doa semua. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih memberkati kami. Sebentar Tuhan kami mau datang, bergelori, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan anak-anak-Mu hari ini, biar sukacita sorgawi menjadi milik kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap bergelori bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Yo semuanya bangkit berdiri, kita mau senangkan hati Tuhan. Skuy,
gempa bumi, angin kencang, kita nggak perlu takut ya Miss ya. Takut dong Miss. Karena Tuhan pelihara Miss. Bener Miss. Yes benar, teman-teman joget di rumah juga nggak boleh takut. Meskipun di luar banyak corona, kita tetap percaya Tuhan pelihara. Yes. Karena hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Mau lebih lagi deh, memuji Tuhan, lompat-lompat biar keringatan makin banjir. Skoy. Suka, lebih kencang lagi. Sukacita. Sukacita. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan apa? Kan tetap berteguh, mengejar semua anganku, mengejar semua citaku. Sama-sama bilang ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Siapa yang jamin? Tuhan menjamin hidupku, Asal apa Miss? asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Lebih antusias lagi ya. Sukacita. Sukacita, Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Tidak perlu ragu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Yes. Bukan terus berteguh, mengejar semua anganku, mengejar semua. Lompat sama-sama buat Tuhan ya. 1, 2, 3. Ku punya masa depan penuh harapan. Siapa yang jamin? Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Katakan, ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Kita yakin kalau Tuhan. Ku yakin Tuhan menopang. Sekali lagi, ku kan berlari. Bukan berlari mengejar citaku. Yeah. Sukacita. Sukacita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pasti teman-teman Joy Kids semua udah keringatan ya. Miss lihat dari sini, sukacitanya itu tambah meluap-luap. Wih, senyumannya itu makin oke banget. Wis. Semuanya ambil posisi yang baik, silakan duduk teman-teman Joy Kids. Kita mau lebih lagi persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, mari anak-anak Joy Kids datang dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya Tuhan. Ku ada
Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, yang mau datang dengan segenap hati kami Tuhan, yang segenap jiwa kami datang menyembah memuji Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, tersenyumlah untuk setiap ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang, duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami yang paling subur, sehingga hidup kami boleh berbuah Tuhan. Orang lain boleh menikmati buah dari hidup kami Tuhan, sehingga ada Yesus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hey, berjumpa lagi dengan Miss Julie pagi ini. Wah, senang sekali. Nah, pagi ini kita harus penuh dengan semangat. Semua setuju? Pasti setuju kan? Nah, lihat Miss bawa apa ini? Benar sekali, ini adalah kacang merah. Tapi belum Miss masak. Kacang merahnya masih mentah. Nah, ada apa dengan kacang merah ini ya? Nah, kita hari ini mau ambil cerita, pokoknya ada tentang semangkuk sup kacang merah. Udah pada tahu belum siapa? Ayo, masih belum kan? Gak apa-apa, yuk kita sama-sama ya, nanti ikuti ceritanya. Nah, tapi sebelumnya Miss mau tanya dulu sama kita ya. Apakah susah bagi kita untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kita? Ayo coba teman-teman, coba Miss ulang lagi. Apakah susah bagi kita untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kita? Coba teman-teman jawab. Siapa yang bilang susah, coba angkat tangan. Wah, susah memaafkannya. Kenapa ini? Nah, memang kalau dipikir-pikir susah juga ya memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita ya. Ya, apalagi itu mungkin orang-orang terdekat kita, saudara kita, atau bahkan sahabat kita ya. Nah, tapi Miss percaya kalau hari ini nanti teman-teman sudah tahu firman, maka teman-teman pasti bisa dengan mudah memaafkan, mengampuni orang yang bersalah sama kita. Pasti ada caranya, ada rahasianya. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk sama-sama persiapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kami tadi boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan, dan saatnya ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan kepada kami firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu semua yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan, sama-sama kita bilang amin. Oke, semua siap ya? Nah, Miss mau cerita yang diambil dari Alkitab di Kitab Kejadian pasal yang ke-25, ayatnya kita mulai dari 19 sampai 34 ya. Kejadian 25 ayatnya yang ke-19 sampai 34. Nah, yang sudah buka pasti sudah tahu judulnya. Tentang siapa? Nah, hari ini kita mau cerita tentang sepasang atau dua saudara kembar ya. Nah, siapa namanya? Pasti semua sudah buka kan Alkitabnya? Nah, dia adalah Esau dan Yakub. Nah, Miss mulai cerita dari riwayat ini keturunannya dulu ya. Nah, Esau dan Yakub itu
dilahirkan dari mamanya yang bernama Ribka, papanya bernama Ishak. Nah, papanya Ishak itu adalah bapak Abraham. Tentunya kalau papanya berarti itu adalah kakeknya. So, bapak Abraham itu adalah kakeknya orang Esau dan Yakub. Nah, sudah mengerti kan? Nah, jadi ceritanya begini. Mama papanya menikah dan mereka itu menunggu sudah lama tapi belum bisa mengandung. Lalu Ishak berdoa sama Tuhan, meminta anak, meminta keturunan sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih. Nah, waktunya mamanya mengandung. Nah, ternyata ketika mengandung didapati anak yang di dalam kandungannya itu kembar. Jadi di dalam perut Ibu Ribka ini ada 2 anaknya, 2 bayinya, ya. Nah, itu adalah si Esau dan Yakub. Nah, tetapi ketika mamanya sedang mengandung, ia merasa sangat kesakitan, kesulitan. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Alkitab, ya, nanti teman-teman boleh baca di rumah ya, ceritanya karena panjang, jadi Miss jelasin aja, Miss gak baca ya. Nah, untuk lebih jelas nanti teman-teman bisa baca di rumah. Nah, jadi dikatakan di dalam Alkitab, ini di dalam perut mamanya ini 2 bayinya ini terus berantem, tendang-tendangan, tendang-tendangan. Jadi mereka tuh berantem gitu, nggak bisa bersatu. Lalu mamanya bingung, mamanya datang sama Tuhan, mamanya bertanya. Lalu apa firman Tuhan yang disampaikan kepada mamanya adalah berkata demikian. Itu ada di ayat yang ke-23. Nah, seperti ini firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, supaya lebih jelas ikutin saja cerita Miss ini ya. Nah, jadi hari demi hari tibalah saatnya Ibu Ribka melahirkan, ya. Nah, yang pertama keluar itu adalah Esau, ya, yang dinamai Esau. Jadi dia adalah anak yang tertua. Karena kalau dari anak kembar yang pertama keluar itu dia adalah abang, yang kedua itu, yang terakhir itu adalah adik. Nah, jadi yang keluar pertama itu didapati ini bayinya berwarna kemerahan dan tubuhnya itu berbulu, ya. Nah, ia dinamakan Esau. Nah, kemudian setelah Esau keluar disusul oleh Yakub, ya, bayi kedua, ya. Nah, bayi kedua ini keluar dengan tangannya itu memegang tumit abangnya, ya. Nah, tangannya ini memegang tumit di kaki, ya, memegang tumit abangnya. Nah, tetapi kulitnya ini putih mulus, ya, tidak ada bulunya, nggak seperti abangnya itu. Nah, dia dinamakan Yakub. Nah, jadi singkat ceritanya, Yakub dan Esau ini bertumbuh besar, ya. Nah, Esau memiliki hobinya itu adalah berburu di padang, ya, menangkap binatang, ya. Nah, kalau si Yakub adiknya ini lebih senang tinggal di kemah aja, ya, di kemah, entah dia masak, entah dia apain gitu. Jadi dia nggak hobi berburu seperti abangnya. Nah, jadi suatu hari, ya, ketika Esau pulang berburu dalam keadaan yang capek, ya, dia mungkin juga karena seharian di luar dia udah kelaparan, ya. Tiba-tiba sampai di rumah dia mencium bau sesuatu. Ya, dia mencium bau sesuatu, ya. Terus dia lihat ternyata Yakub sedang memasak sup kacang merah, ya. Wow, harum banget. Nah, yuk, siapa yang pernah makan sup kacang merah pakai daging, ya kan, pakai tulang, pasti itu memang sedap banget, ya, wangi kan. Nah, jadi Esau yang sedang lapar pulang capek, dia mencium wangi dari sup kacang merah ini. Dia bilang sama adiknya, Yakub, boleh nggak bagi aku ini semangkuk saja sup kacang merahnya? Lalu Yakub berpikir, boleh aja, tapi jual dulu hak kesulunganmu samaku, ya. Terus
si Esau karena saking laparnya kepengen sekali dengan dia nggak tahan lagi aromanya yang begitu wangi. Dia bilang, aku pun juga sudah mau mati. Ya paling sebentar juga aku udah mau mati. Buat apa bagiku itu hak kesulungan? Ya udah, aku jual aja samamu. Wah, Yakub nggak percaya. Sampai Yakub bilang apa? Kamu bersumpah dulu. Nah, akhirnya terjadilah apa? Deal, kesepakatan. Ya, si Yakub memberikan sup kacang merahnya dan juga lengkap dengan rotinya untuk abangnya Esau, ya. Dan abangnya Esau juga sudah menyetujui hak kesulungannya itu untuk dijual, diberikan kepada adiknya Yakub. Nah, teman-teman pasti bertanya kepada Miss, apa sih Miss itu hak kesulungan? Nah, hak kesulungan itu adalah hak yang dimiliki oleh yang biasanya anak tertua, yaitu biasanya dia mewarisi, ya, punya hak untuk memiliki apa yang dimiliki oleh keluarganya gitu. Jadi mengerti ya. Jadi artinya anak tertua itu mempunyai hak untuk memiliki segala yang dipunyai oleh keluarganya. Nah, itulah namanya hak kesulungan. Jadi siapa yang nggak mau memiliki hak kesulungan? Tapi apa daya kalau dia dilahirkan sebagai anak yang bontot, yang kecil, dia nggak bisa memiliki hak kesulungan itu. Itu memang terkhusus untuk anak yang besar, anak yang tertua. Jadi Yakub menginginkan itu, gitu, ya. Nah, tetapi di balik itu Esau dengan mudahnya, sepele dia terhadap hak kesulungannya. Dia hanya gara-gara mengingini semangkuk sup kacang merah itu, urusan perutnya itu, dia menganggap remeh hak kesulungannya itu, ya. Akhirnya dia tidak memiliki itu lagi. Nah, jadi kita juga harus belajar untuk tidak menyepelekan sesuatu, ya teman-teman semua. Nah, mereka bertumbuh, singkat ceritanya mereka bertumbuh besar, semakin dewasa, ya. Nah, satu hari ketika papa mereka, ya, Bapak Ishak sudah merasa dia udah tua dan mungkin sebentar lagi dia akan meninggal, lalu dia panggil Esau. Esau ini memang anak kesayangannya papanya, ya, Pak Ishak. Jadi Ishak lebih sayang kepada Esau, tetapi Ibu Ribka itu kasih kepada Yakub, ya, lebih sayang kepada Yakub. Jadi satu orang tua sayang kepada anak masing-masing gitu ceritanya, ya. Nah, jadi papanya panggil Esau, kesini dulu. Papa sudah tua. Ya, mungkin sebentar lagi papa juga sudah tidak ada di sini. Papa akan meninggalkan kalian. Nah, ayo kamu pergi berburu, tangkap sebuah binatang, ya, dan engkau masakkan santapan yang lezat buat saya, dan saya akan memakannya. Kemudian saya akan memberkatimu, dan mungkin saya kemudian akan meninggalkan kalian. Lalu Esau menuruti apa yang diperintahkan oleh papanya, dan dia pergi berburu. Nah, sewaktu papanya menyampaikan ini kepada Ishak, mamanya mendengar, ya, apa yang disampaikan. Kemudian mamanya ini mengingini kalau Yakublah yang diberkati oleh papanya. Lalu mamanya memanggil Yakub, Kub, sini Kub. Yakub sini. Disampaikannya lah apa yang dia dengar dari papanya itu tadi kepada si Esau. Mamanya menyuruh, ayo Yakub, kamu pergi, cepat tangkap satu buruan yang bagus, yang gemuk, yang tambun, bawa ke sini. Mama akan mengolahnya menjadi santapan yang lezat, dan mama akan kasih sama papa supaya papa makan, dan papa akan memberkati kamu, katanya seperti itu. Lalu sebenarnya Yakub merasa tidak enak hati. Bagaimana Ma, aku kan berbeda, tubuhku aja halus, tubuh abang Esau kan berbulu. Nanti kalau ketahuan papa bagaimana? Nah, tetapi mamanya bilang gampang, nanti mama yang atur semuanya. Lalu dia datang, dia bawa itu binatang buruannya itu, dan mamanya memasak, lalu dia bawa kepada papanya. Nah, tetapi supaya papanya tidak tahu kalau itu si Yakub, mamanya ambil baju bulu binatang itu seperti bulunya Esau. Mamanya kalungkan di lehernya, dipakaikan di badannya Yakub. Lalu Yakub menghadap papanya, Bapak, ini makanan untuk Bapak. Saya sudah masakan yang enak buat Bapak. Bapaknya mendengar,
bapaknya mungkin sedikit bingung karena apa? Siapakah kamu? Bapaknya bertanya. Ini saya, Esau, anak tertuamu. Suaramu seperti Yakub. Coba sini, saya akan pegang kamu. Ya Bapak, dia datang kepada papanya dan papanya meraba tubuhnya. Ya, ini memang kalau tubuhnya Esau, tetapi suara Yakub. Sekali lagi papanya bertanya, benarkah kamu itu Esau? Benar Bapak, saya Esau. Lalu papanya pegang lagi sekali dan bapaknya, sini, biarlah aku menciummu. Bapaknya mendekati Yakub dan kemudian papanya cium. Nah, benar, memang dari baunya ini adalah bau Esau, ya. Berarti kamu memang benar Esau. Lalu papanya makan hidangannya. Setelah selesai makan, lalu papanya memberkati Esau. Nah, seperti ini papanya memberkati Esau itu. Nanti kalau teman-teman bisa buka di Kejadian 27 ayatnya yang ke-28, 29 ya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Kemudian, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, lalu pergilah Yakub karena dia sudah diberkati. Tiba-tiba pulanglah Esau. Esau bilang, Papa, ini saya sudah pulang dengan tangkapan saya. Ini makanannya. Lalu bapaknya terkejut. Oh my God. Oh, no. Yang tadi itu siapa? Papa sudah makan loh makanan yang enak tadi. Waduh, berarti itu bukan Esau. Itu adalah Yakub. Yakub sudah menipu kita. Nah, teman-teman, ini tidak boleh kita ikuti ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, yang baik, tidak boleh menipu, ya, seperti yang Yakub lakukan, ya. Nah, jadi teman-teman semua, apakah Esau bisa memaafkan adiknya yang sudah melakukan itu? Beberapa waktu itu dia pergi dengan menyimpan kemarahan. Mungkin dia berpikir, ini sesuatu yang penting, ya. Bapak akan memberkati saya, tetapi Yakub telah menipu Bapak sehingga Bapak memberkati dia. Saya telah kehilangan berkat itu dari Bapak. Tentunya saya juga akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Lalu dia menyimpan kemarahan itu bertahun-tahun lamanya. Nah, teman-teman, seperti yang Miss katakan di awal, apakah susah bagi kita untuk mengampuni orang yang sudah bersalah atau menyakiti kita? Nah, teman-teman, kita harus belajar untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah bersalah atau menyakiti kita. Karena apa? Rahasianya cuma satu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengampuni kita juga. Oleh sebab itu kita juga harus bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Teman-teman setuju? Coba yang setuju, Miss lihat. Kita harus bisa mengampuni orang yang setuju. Coba angkat tangannya. Yeay, Miss senang ya. Artinya teman-teman semua mengerti ya bahwasanya apapun yang terjadi, kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Nah, akhirnya Yakub memiliki niat, dia datang untuk bertemu dengan abangnya Esau, dan akhirnya Esau mengampuni adiknya. Ya, sungguh indah bukan mengampuni itu? Ya, mengampuni itu membuat hubungan kita itu menjadi baik, ya teman-teman. Nah, Miss percaya pasti semua teman-teman sudah mengerti ya cerita dan pesan firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama belajar untuk, sekali lagi Miss ulang, mengampuni orang yang sudah bersalah atau menyakiti kita. Karena apa? Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita semua. Nah, teman-teman semua, seperti biasa kita punya ayat hafalan. Dari mana? Ayat hafalannya kita ambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Seperti biasa kita mau melafalkannya dengan cara menyanyikannya. Yuk sama-sama ya kita belajar.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Tuaka, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Di mana? Efesus 4 ayat 32. Ya, oke. Miss percaya teman-teman pasti bisa melafalkannya dengan baik. Yuk, kita sekarang mau berdoa dulu ya. Semua sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami telah bersukacita, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami tahu Tuhan sudah disenangkan. Dan juga Tuhan, terlebih firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami untuk kami boleh belajar terus dan terus mengampuni orang yang sudah bersalah atau menyakiti kami. Dan kami tahu kami bisa melakukannya karena kami tahu Tuhan Yesus yang juga sudah mengampuni kami. Maka kami harus belajar untuk melakukan seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Pasti terberkati dong. Yes. Miss percaya hari ini kita akan berbeda nih dari hari-hari sebelumnya. Karena firman Tuhan pasti akan hidup dalam hidup kita ketika kita taat melakukannya. Oke nih Miss Lucy. Seperti biasa, nggak pernah lupa dong. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Gimana nih Miss Lucy caranya? Kan ada dua. Gimana? Yang pertama itu dengan cara non tunai teman-teman Joy Kids. Boleh via transfer bank atau scan kode QR. Atau juga dengan cara tunai ke dalam amplop, langsung dibawa ke gereja. Yes, gampang kan Miss? Gampang dong, masukkan amplop, titip sama mama papa juga bisa ya Miss ya. Boleh Miss. Oke nih, sambil kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita berpisah teman-teman Joy Kids, kita mau berdoa buat semua teman-teman Joy Kids, bahkan buat bangsa dan negara kita supaya Tuhan memberkati, menjagai setiap kita. Dan pesan Miss juga, jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan sehat, supaya kita terbebas dan terhindar dari segala virus yang ada. Benar ya Miss Lucy ya? Oke, semua siapkan hatinya, tundukkan kepalanya, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, kami sudah bersuka cita. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah melompat menari buat Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga sudah diberkati oleh firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan menjadikan kami anak-anak yang cinta Tuhan. Dan anak-anak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, kami terus berdoa ya Tuhan. Buat papa mama kami, Tuhan berkati papa mama kami. Berkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang penuh bahagia, keluarga yang penuh damai sejahtera Tuhan. Dan kami juga boleh senantiasa bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan
tempat kami, kota Medan ini Tuhan, kami terus berdoa supaya kota Medan terbebas dari para virus ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan keselamatan terjadi tengah-tengah kota kami Tuhan, pemulihan terjadi. Dan kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau berkati Indonesia Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat sanggup memulihkan, menolong, memberkati bangsa kami. Bahkan Tuhan pemerintah kami, presiden kami, Kau memberkati mereka Tuhan. Dari yang tertinggi pemerintahan kami sampai yang terendah, Tuhan ajari mereka supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terus tambahkan sukacita yang baru bagi kami, kesehatan bagi kami, bahkan kepintaran pengetahuan menjadi milik kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang sudah kami naikkan, Tuhan sudah dengar, Tuhan pasti jawab tepat dan indah pada waktunya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.